Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Nissan Serena 2.0 tipenya Comfort Touring ya, City Matic tahun 2011. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil second yang berkualitas, yang bebas banjir, bebas nabrak, serta kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silakan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil second. Nah, jika kita sedang mengincar mobil second, beberapa hal yang perlu kita perhatikan, antara lain yang pertama dari tampilan fisik luar. Nah, mobil yang bagus dia dudukan ya, atau tongkrongan mobil dia lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia ada miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahan di kaki-kakinya. Bisa jadi di per atau di shock breakernya ya, seperti itu. Nah, untuk body ada dua hal yang kita perhatikan. Yang pertama ini adalah nut. Nut adalah batasan antara komponen parts dari body. Pastikan bahwa nutnya ini dia masih lurus, masih simetris seperti itu, dan jaraknya itu dia sama. Pastikan itu nut masih dalam kondisi bagus. Terus habis itu dari permukaan bodi yang perlu kita perhatikan adalah pantulan dari objek-objek yang ada di sekeliling mobil. Jadi mobil yang tidak terkena benturan atau nabrak, dia permukaan catnya itu masih lurus, tidak bergelombang, pantulannya itu lurus, pantulan dari objek-objek yang di sekelilingnya seperti itu. Nah, kita perhatikan sekeliling mobil, kita cek semuanya mulai dari kaca-kaca, lampu, ban, pelek, semua komponen yang ada di mobil. Pastikan bahwa secara fisik dari luar mobil aman. Nah, berikutnya kita periksa di bagian dalam. Nah, dia kuncinya sudah tergabung dengan remote. Sekarang coba kita masuk ke dalam mobil. Nah, apabila kita masuk ke dalam mobil, yang pertama kali kita perhatikan adalah aroma dari dalam kendaraan. Apabila menemukan mobil second yang aromanya sudah berbau apek atau berbau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi terkena banjir. Seperti itu. Nah, habis itu berikutnya kita perhatikan di kolong dari dashboard. Pastikan tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur. Nah, terus habis itu pedal juga kita perhatikan. Karena apa? Karena kehausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer kendaraan. Oke, nah jika kita pastikan sudah aman, nah sekarang kita coba masuk ke dalam mobil. Nah, jika kita masuk ke dalam mobil, pastikan kita rasakan posisi mengemudinya, cocok atau tidak dengan yang kita inginkan. Terus habis itu juga perhatikan juga instrumen-instrumen yang ada di dalam mobil, kondisinya bagaimana. Terus habis itu juga kita periksa juga di plafon apakah aman atau tidak. Terus habis itu juga di jok juga kita perhatikan apakah aman atau tidak. Nah, dia joknya ini sudah dilapisin dengan kulit ya, saya nggak tahu nih apa semi sintetis seperti itu. Oke. Nah, setelah kita perhatikan mobil, berikutnya kita coba nyalakan mobil. Nah, sebelum kita nyalakan mobil, coba kita buka kap mesin, kita periksa kondisi mesin bagaimana. Dengan kita perhatikan level dari olinya, kondisi oli, terus level dari coolant bagaimana kondisinya. Terus habis itu juga kita periksa apakah ada rembesan di mesin. Terus habis itu kita ngolong juga kita periksa. Nah, jika kita pastikan sudah aman, sekarang kita coba nyalakan mobil ya. Oke. Nah, mobil yang bagus dia nyalanya langsung jreng, jadi tidak tersendat. Karena apa? Karena mobil kalau tersendat dia ada kemungkinan bisa jadi di dinamo starternya sudah bermasalah, atau bisa jadi akinya udah soak. Nah, terus habis itu getaran mesin yang masuk ke dalam itu harus minim ya. Oke, sebentar saya kecilin dulu radio. Sebentar. Nah, oke. Nah, terus habis itu berikutnya getaran kita bisa perhatikan dari kita pegang setir dan dari posisi duduk kita ya. Kita rasakan getaran mesinnya itu harus minim. Karena apa? Kalau getarannya berlebih ada kemungkinan di engine mounting bermasalah atau mesin pincang. Atau ada hal-hal lain yang
problem di engine ya, di mesin seperti itu. Oke, nah berikutnya kita periksa di kilometer ya. Nah mobil ini kilometernya di 137.000. Nah 137.000 untuk mobil ukuran 2011 ya, 2011 sekitar 11 tahun, berarti sekitar ada di nggak sampai 13.000 ya pemakaian dalam setahun. Jadi masih tergolong oke ya, seperti itu. Nah kita pastikan mobil ada rekod servisnya seperti itu. Nah dia di sini ada gantungan oli terakhir. Dia kilometer ganti oli di 136, jadi berikutnya 141 seperti itu. Oke, nah pastikan kilometer mobil apabila kita mencari mobil second itu sesuai. Karena apa? Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata diturunkan. Nah selain dengan dari rekor servis, kita juga bisa melihat dari fisik ya, fisik nanti kita coba perhatikan juga nanti fisik mobil cocok atau enggak dengan kilometer seperti itu. Oke, sekarang kita periksa mesin. Nah ini buat pembuka mesin, kap mesin. Nah ini untuk buka tangki bensin. Nah dia sudah elektrik mirror ya untuk spionnya, dan dia sudah retract. Jadi dia retract, bisa kita lipat dari dalam seperti itu. Nah lihat sini. Nah kita buka lagi, oke. Nah seperti itu. Nah dia ini buat pengaturan power window, ini buat central lock juga di sini. Nah sekarang kita buka kacanya. Nah door trim juga masih oke. Nah ini ada sedikit pudar karena usia. Nah terus habis itu juga sealer di pintu juga kita perhatikan. Karena apa? Karena jangan sampai sealer itu cacat. Kalau sealer pintu sudah cacat, ada kemungkinan pintu sudah direparasi. Dan apabila sealer sudah tidak ada kemungkinan pintu sudah gantian. Nah sekarang kita periksa di mesin. Oke. Nah Nissan Serena ini mengusung mesin 2000 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Nah untuk memastikan mobil tidak bekas banjir, kita perhatikan ada karat atau sisa-sisa lumpur yang tidak normal yang kita temukan di mesin. Nah terus habis itu untuk melihat mesin dengan kondisi bagus, yang pertama kita lihat dari getarannya. Dia getarannya sangat minim. Terus habis itu yang kedua dari suara mesin. Jadi mesin yang bagus, dia ritmenya teratur ya, konstan, bisa kita dengar juga seperti itu. Nah untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak ya, itu kita bisa melihat pertama di sealer yang ada di kap mesin. Terus habis itu kemudian di apron. Ini adalah besi yang panjang di depan apron. Jangan sampai dia bekas ketokan. Terus samping-samping juga perlu kita perhatikan. Nah apakah ada bekas ketokan atau cek ulang. Nah terus habis itu juga fan listrik ya, fan listrik juga perlu kita perhatikan. Dia putarnya masih bagus atau tidak. Oke. Nah setelah kita periksa, pastikan mesin aman. Nah berikutnya kita periksa ke bagian belakang. Nah apabila yang mencari mobil second ya, keluarga boxy yang terkenal dengan nyamannya ya, salah satu yang nyaman di kelasnya, mungkin Nissan Serena ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan seperti itu. Oke, sekarang kita periksa ke bagian ini ya. Nah dia tipe City, dia memang belum elektrik ya, jadi masih manual untuk pembukaan sliding doornya. Nah sekarang kita coba masuk ya, kita masuk ke dalam. Nah kita masuk ke dalam, kita rasakan bagaimana. Saya tingginya 174 cm, saya masih dapat legroom yang cukup ya, dan dia juga bisa diatur, dimundurkan lagi ke belakang untuk dapat space yang lebih oke. Nah seperti itu. Nah di sini sudah ada senderan, dia captain seat, sudah ada senderan tangan di masing-masing jok. Nah terus habis itu juga pengaturan senderan kepala juga bisa diatur ketinggiannya. Nah di belakang dia sebenarnya bisa 2, tapi 3 pun juga masih masuk ya, masih masuk. Nah dia ada senderan kepala 2 yang bisa diatur seperti itu. Oke, terus habis itu juga kita coba juga di belakang. Nah ini belakang juga masih cukup lega. Nah sini masih cukup lega, saya dapat masih legroom yang oke, headroom juga masih oke. Nah 3 penumpang juga masih oke sih di tengah seperti itu. Oke. Nah di belakang sendiri dia ada, di sini ada cup holder, power window biasa. Terus di sini ada laci buat kita makan seperti itu. Dia ada 2 laci buat makan. Nah terus habis itu juga dia sudah ada entertainmentnya, ada LCD monitor di headrest ya, headrest ada 2 seperti itu. Nah AC juga double blower, kita periksa AC juga masih dingin. Oke, seperti itu. Terus apalagi, oh sama ini, sama dia bisa di
ini kursi bisa bisa dikebelakangin. Nah, ini kita lihat dulu sedikit. Nah, kita bisa hadap-hadapan seperti itu dengan penumpang di belakang seperti itu. Oke. Nah, sekarang coba kita keluar ya. Kita keluar. Di sini juga ada cup holder seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita tutup pintunya. Coba kita periksa bagasi. Nah, ini bagasi kita periksa. Sealer yang ada di pintu bagasi juga masih aman. Nah, terus dia apabila jok baris ketiganya tetap posisi berdiri, masih dapat space yang lumayan ya untuk bagasi seperti itu. Oke, dia ban cadangan kalau nggak salah ada di bawah. Ban cadangan ada di bawah. Nah, sekarang kita periksa sliding door yang berikutnya. Nah, seperti itu. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri ya. Nah, ini apabila joknya dihadapin ke belakang. Nah, ini tampilan dashboard secara keseluruhan. Nah, sekarang kita berikutnya periksa di bagian depan door trim juga masih aman, masih bagus. Terus sealer di pintu juga masih aman, masih bagus. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri seperti itu. Nah, sekarang kita coba masuk. Nah, oke, kita periksa satu-satu ya. Nah, ini dia setir. Kulit jeruknya masih lumayan oke, seperti itu. Nah, ini buat pengaturan lampu sama lampu sign. Nah, ini buat pengaturan wiper. Nah, dia percepatan maticnya ada di sini. Sini percepatan matic. Nah, ini untuk mencet overdrive ya. Nah, di sini ada laci penyimpanan tertutup. Oke, nah dia head unit sudah LCD TV, AC juga kita cek masih oke, masih dingin. Nah, ini ada colokan rokok. Nah, ini buat pengaturan arah semburan angin. Nah, di sini buat pengaturan suhu sama mati nyalain AC. Nah, di sini buat pengaturan kecepatan angin sama ventilasi ya, luar dalam. Ini lampu hazard. Nah, terus habis itu di sini ada cup holder. Nah, ini ada cup holder di sini ada kantong penyimpanan bisa masuk koin. Nah, di sini ada asbak seperti itu. Nah, ini ada laci penyimpanan laci penyimpanan tertutup. Nah, di sini masih ada remote ya, remote buat TV depan. Nah, dia sudah airbag 1 2 dual airbag. Nah, di sini ada laci penyimpanan tertutup. Di sini ada buat cup holder 1, ada kantong penyimpanan juga terbuka. Di sini ada cup holder, kantong penyimpanan terbuka. Nah, di sini ada ini cup holder bisa 4 sama ada tempat penyimpanan yang bisa dilipat juga. Nah, seperti itu. Nah, oke. Nah, ya. Mungkin itu saja. Oh iya, sama ini. Ada lampu baca. Ini sun visor belum ada cermin. Di sini sun visor sudah ada cermin. Nah, dia spion bisa diatur kesilauannya secara manual ya, silau atau tidak. Oke. Nah, mungkin ini saja ulasan tentang Nissan Serena. Ya, ini kalau nggak salah C24 ya, C24 2.0 Matic tahun 2011 yang tipenya CP atau Convert Touring. Apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, deskripsi mobil, harga, simulasi kredit kami cantumkan. Nah, pembelian bisa dengan cash, bisa kredit, bisa tukar tambah, bisa. Ada rekanan kami juga yang bisa melayanin kredit dengan sistem syariah. Nah, seperti itu. Nah, pastikan kita juga test drive kendaraan apabila kita mencari mobil second. Karena apa? Karena dengan test drive kendaraan kita bisa melihat bagaimana performa mesin, kaki-kaki, terus perpindahan maticnya bagaimana, terus habis itu pengeremannya, power steeringnya bagaimana. Nah, terus di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan yang memiliki area parkir yang luas. Jadi kita bisa test drive mobil dengan sepuasnya. Seperti itu. Oke, mungkin ini saja video dari saya. Jangan lupa apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa juga subscribe di Zal Motor Channel, browsing juga video-video kami, serta kalau mau ngelihat stok kami yang lain bisa ngelihat di playlist kami di stok mobil yang tersedia. Oke, mungkin itu saja video kami, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang mencari mobil second. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.